Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Paskah. Sungguh kuburan itu sudah kosong dan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan itulah awal dari kebangkitan kita kelak dari kematian. Maka ini adalah satu pesta yang sangat besar bagi kita, pesta rohani. Bukan pesta rohana. Rohani. Untuk semakin meneguhkan iman percaya kita. Saudara, tentramkanlah hati dan pikiran. Dalam pesta kita hari ini, yang dibungkus dalam satu tema yang besar, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes, pasal yang ke-20, ayat 1-10. Saya baca buat kita sekalian. Terimalah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara kita untuk memperkenalkan atau menggambarkan seseorang atau satu kondisi atau satu tempat di mana kita berada atau di mana kita bersentuhan dengannya. Kita boleh menggambarkan ada lewat kuas, itu yang disebut dengan lukisan, atau mungkin lewat sastra atau puisi. Tetapi ada juga orang yang lebih ahli, bisa memberikan keterangan dengan rinci dan benar, sehingga orang lain tidak sudah mendapatkan keterangan yang baik dan tidak tersesat. Itu yang disebut dengan deskripsi. Orang mendeskripsikan ketika engkau bertemu dengan seseorang atau seorang tokoh, dan apalagi kita suka bertemu dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang hebat dan kita bangga, seolah kita mengatakan bahwa kita sangat kenal dengan baik dan kita boleh mendeskripsikan walaupun sedikit ngarang, kan gitu. Oh, saya kenal dengan ini. Orangnya seperti ini. Maka kami sangat dekat. Itulah yang disebut dengan deskripsi.
yang bisa menggambarkan sesuatu dengan kata-kata dan keterangan yang cukup jelas. Persoalannya apabila ini kita rangkaikan dengan pertumbuhan iman kita. Saudara, kita mengenal pepatah yang mengatakan tidak kenal maka benar? Betul? Kita tidak kenal maka kok makin ragu? Tidak kenal maka betul? Coba lihat kiri kananmu. Apakah engkau mengenal? Kenal? Apa engkau menyayanginya? Benar? Ah, masa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, apakah engkau mengenal Kristus? Betul. Bisakah engkau deskripsikan Kristus itu seperti apa untukmu? Misalnya apa? Udah mulai takut. Ayo. Sebagai apa Kristus untukmu? Sebagai apa? Udah mulai gamang nih kelihatan. Apakah Kristus engkau kenal? Pernah dengar perkataannya? Hampir nggak ada lagi yang berani menjawab. Ya toh? Bisa engkau gambarkan Kristus itu seperti apa untukmu? Apakah engkau bisa mendeskripsikannya? Saudara, ini yang menjadi satu pertanyaan dan dilema dalam kepercayaan kita. Kalau tadi kita mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, pertanyaan yang mendasar dari sana adalah kenapa semakin kita mengenal semakin kita bermusuhan? Ibu-ibu kita yang sedang merayakan kebangkitannya, ini kebangkitan apa yang mau kita rayakan? Pareheon na songod dia na neng tahu laut. Akankah setelah pareheon ini semua perempuan HKBP Depok Timur menjadi pembawa damai? Pembawa damai? Oh, amin. Iya atau tidak? Benar? Nggak rajin merepet? Nggak rajin lagi merepet? Nggak curiga sama kiri kanan? Betul? Kalau kita perhalado, apakah kita semakin sayang dengan Kristus? Saudara perhalado, apakah engkau mengenal sahabatmu pelayan? Setelah ini, apakah engkau semakin saling menyayangi sebagai pelayan Tuhan atau saling menghantam? Ini pertanyaan. Nah, kalau kita bisa mendeskripsikan Kristus itu sebagai apa untuk kita, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen yang amnesia. Tahu amnesia? Tahu? Apa itu? Ah, masa? Itu orang Kristen yang seperti apa? Saudara, nats ini menggugat iman kita supaya jangan menjadi orang Kristen pengikut Kristus yang amnesia, yang lupa akan siapa Kristus yang engkau deskripsikan itu di dalam hatimu, yang lupa akan firman Tuhan yang engkau terima setiap hari. Saya yakin saudara-saudara yang kumpul di sini pasti lebih dari 1000 kali mendengar firman Tuhan. Betul? Ya, kalau sekali satu hari aja kita baca firman Tuhan, 1 tahun itu 365 hari, 3 tahun aja udah lewat 1000 kali kan? Betul? Atau kita nggak pernah baca Alkitab? Itu tuh?
Karena sejak sekolah minggu ini kuda kita ingatkan, ya kan? Benar kan? Maka kita ada mengatakan, baca kitab suci. Ayo coba kita nyanyikan sambil tepuk tangan. 1, 2 ya. Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Tunjuk kiri kanan. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, sejak kecil itu diingatkan. Persoalannya apakah setelah kita tua, kita mengingat itu harus baca kitab suci. Kita mengingat itu bahwa kita harus selalu berdoa. Dan kalau engkau berdoa, siapa yang paling sering engkau doakan? Apa yang paling sering engkau doakan? Hamu akan naparheon wain, aka inang nami, molo martangiak kamu. Isedona jut-jut manang ahana jut-jut ditanya kok kamu. Hah? Apa? Anak-anak, terus bapak-bapak enggak? Una nggak terdijolon anak-anak. Apa sopa Jepang do amate sadari manang terlambat mula harus disimaho terus. Iya kan? Siapa yang paling sering kita doakan? Siapa lagi? Yang punya suami, pernah didoakan suaminya? Pernah? Ada mulai takut. Ada ditanya kok kamu suamimu? Asa bohama kamatai. Asa? Setia? Ada indikasi rupanya. Hah? Supaya jangan amne bahwa dia punya istri dan anak diru, supaya tahu pulang, ya kan? Betul? Saya ada ditanya kamu suamimu, ya Tuhan, biarlah suamiku ini jangan jadi amnesia. Ya kan? Molomar punguan inahamu. Pernahkah kalian doakan punguan kalian ini? Wow, ini. Pernah? Supaya punguan yang seperti apa? Yang nggak jelas kan? Nggak ada yang berani jawab. Supaya jadi punguan yang apa? Yang apa? Nggak jelas. Au cukari di suatu hatai surihamu mengalusi. Bingung sendiri Tuhan itu kan? Supaya jadi kumpulan yang apa? Yang alamak, yang damai, saling kenal sesama anggota punguan. Betul? Kalau kita saling kenal, maka kita harus saling dan mersibak bapak biamu. Ini yang penting, ya kan? Sehingga proses kita dalam beriman itu tumbuh. Kalau persoalan pasca Yesus bangkit dari kubur, semua kita hafal. Semua hafal. Kalau ditanya coba jelaskan peristiwa Paskah, maka Paskah adalah seorang wanita Maria Magdalena bersama dengan murid datang ke kubur. Lalu mereka melihat bahwa Yesus itu tidak ada lagi. Lalu mereka takut. Kan begitu. Tapi maknanya apa? Mari kita perbaharui makna Paskah itu dengan sesuatu yang bisa menumbuh kembangkan iman percaya kita dan berbuah. Ternyata Paskah adalah kumpulan diawali dari orang yang mengetahui, yang kenal dengan Yesus, menerima pengajaran dari Yesus, melihat mukjizat Yesus, tapi mereka
Am apa? Lalu, apakah di sini ada orang Kristen yang amnesia? Apakah di sini ada orang yang beriman amnesia? Betul? Bisa kita buktikan? Kalau kita semua ingat firman Tuhan, maka saudara tidak akan memusuhi saudaramu. Kalau saudara ingat dengan firman Tuhan dan kenal dengan Kristus, saudara tidak akan menjelekkan sesamamu. Kalau saudara rekan-rekan saya parhalado, pelayan-pelayan Tuhan, ingat akan janji tohonannya, ingat akan panggilannya, tidak akan menjadi parhalado yang saling mengintai kelemahan kawan-kawannya, yang saling mengintai kekurangan sahabat-sahabatnya. Lalu di mana damai? Di mana Kristus yang bangkit? Kita kehilangan makna akan kebangkitan Kristus. Secara teori semua mengetahui bahwa kebangkitan Kristus adalah awal dari kebangkitan kita, dan itu menjadi hidup yang baru. Lalu di mana praktisnya dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa ada permusuhan? Kenapa ada kebencian? Kenapa ada perceraian di dalam rumah tangga? Dan hebatnya, saudara-saudara yang anakmu atau putrimu bercerai, engkau tutup-tutupi. Kenapa? Malu, amang. Kenapa? Nanti di RPP, amang. Itukah Paskah? Itukah yang mengenal dan mengingat firman Tuhan? Coba camkan dalam hatimu. Paskah menggugat imanmu. Paskah mempertanyakan kembali bagaimana kita datang beribadah. Saudara, ada murid-murid yang seolah-olah mengerti akan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudara punya Alkitab? Ada? Coba tunjukkan Alkitabnya. Bawa Alkitab pun saudara nggak mau. Bagaimana mungkin saudara beriman dengan baik? Betul? Saya sudah bolak-balik katakan. Beda itu yang di handphonemu itu. Untuk satu tulisan-tulisan supaya cepat boleh. Tapi kalau kamu mau beribadah, bawalah Alkitab. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Ya. Coba ambil Markus 9 ayat 32. Saudara, bolak-balik Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dihukum, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Mereka amnesia, lalu mereka seolah-olah mengerti. Coba semua baca. 1, 2 ya. Kenapa? Konsep berpikir mereka tentang Kristus itu bukan Mesias sebagai juru selamat. Konsep berpikir mereka tentang Mesias itu, tentang Yesus itu adalah sosok panglima yang akan mengumpulkan mereka untuk berperang melawan Romawi. Maka ketika pikiran mereka tidak seturut dengan kehendak Tuhan, mereka pura-pura enggak ngerti. Mereka pura-pura mengerti. Ya itu bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Kenapa mereka enggak mau bertanya? Segan, gengsi. Ternyata gengsi kita lebih besar dari iman kita. Gengsi kita lebih besar daripada rasa kasih yang kita terima dari Yesus.
Mereka sesungguhnya tidak mengerti, tapi segan menanya. Ya. Saudara tahukah siapa sosok Maria Magdalena itu yang datang ke kubur itu? Maria Magdalena. Coba buka Lukas. Pasal yang ke-8 ayat 2 sampai 3. Coba buka. Saya kalau minta kita takut kita nggak punya Alkitab. Saya nggak ingin saudara buka nats Alkitab dari handphone di ibadah ini. Kalau di rumah itu urusan kita. Coba bantu. 1, 2 ya. Jadi saudara-saudara, beda doa kita. Doa para perempuan itu tidak menutupi kekayaannya. Tuhan, ajar aku mempergunakan berkat yang Engkau berikan untuk kemuliaan. Coba koreksi. Molo adong neng di sermon-sermon kita nang di tang yang pangundian. Masih tanya konota. Tanya kon mamang padita. Asa tambah pasu-pasu. Pasu-pasu apa? Asa lam tambah si umisik, tambah pangkat. Lalu setelah itu, pernah saudara berdoa, Tuhan, ajar aku untuk mempergunakan yang Kau berikan ini untuk kemuliaan-Mu, untuk mengasihi sesamaku. Ini pasca ini harus membangkitkan kita ini dari hal-hal yang sangat biasa-biasa. Kita harus out of the box. Beriman jangan biasa-biasa lagi. Beriman dengan baiklah. Dan biarlah berbuah. Ya. Saudara adalah orang-orang seperti Maria tadi. Kita ini sudah banyak yang diselamatkan dari berbagai roh-roh jahat. Ya betul? Percaya? Kita sudah banyak diselamatkan dari roh-roh jahat. Mulai dari para leluhur kita. Sampai kita sekarang. Dan kita semua mau mengaku. Entah berapa ratus kali kita mengikuti ibadah dalam umur kita. Entah berapa ratus kali kita mengatakan, aku percaya kepada Bapa. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Kristus, Roh Kudus. Ya. Lalu di mana letak percaya itu? Benarkah kita mau bangkit? Benarkah kita mau menghidupi itu? Maka ketika tema ini mengatakan Yesus bangkit dari orang mati, maka subtemanya adalah supaya pengikut Kristus tidak lagi menjadi jemaat yang apa? Yang apa? Yang parhalado yang sudah menerima pendidikan tentang firman Tuhan supaya tidak parhalado yang betul. Para punguan ina yang sedang parheon yang selalu bertemu dengan kami dalam setiap sermon supaya Anda itu semua aka inong nami tidak menjadi anggota punguan yang ya, sektor 8 yang kurnya enak tadi, ya kan? Supaya menjadi sektor yang tidak amnesia. Amnesia adalah salah satu sakit yang diderita oleh orang yang bisa dia lupa akan fakta, akan satu peristiwa yang dia alami. Dan itu kalau semakin tidak dirawat, itu pada akhirnya akan berujung pada schizophrenia. Apa itu? Ya, hilang ingatan akut. Dan akhirnya lain-lain
perkataannya. Jadi jangan sampai menjadi yang seperti itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah ini mengajak kita untuk menjadi pengikut Kristus yang mengingat firman-Nya. Dan bukan hanya sekedar mengingatnya, tetapi kita menghidupinya. Maka kalau saya mau mengatakan kepada kita, kalau saya sampaikan selamat Paskah, sambutlah dengan Yesus bangkit, aku menang. 1, 2 ya. Selamat Paskah. Salam kiri kananmu. Jangan jadi orang yang amnesia. Jangan menjadi orang Kristen yang... Nah, dari sanalah kita bangkit. Dari sanalah kita merayakan sukacita itu. Hari ini kita dicerahkan, kita diingatkan untuk tidak menjadi orang Kristen yang beriman dengan baik, tidak beriman dengan... Ya, amnesia itu menjadi sesuatu momok yang sangat menakutkan. Kalau amnesia karena penyakit bisa disembuhkan, yang parah itu adalah pura-pura Nah itu. Ya kan? Pura-pura lu. Nah itu yang disebut dengan Lo kok tahu? Pengalaman. Ya, kalau begitu saya mau sampaikan lagi. Kalau saya katakan selamat Paskah, jadilah Kristen yang tidak munafik. 1, 2 ya. Selamat Paskah. Salam kiri kanan. Ayo kata. Jadi Kristen yang jangan jadi munafik, bilang. Jangan jadi munafik, bilang. Ya. Ya. Jangan jadi munafik, ya. Karena munafik itu muka serasa seperti nabi, tapi pikiran kotor. Kok tahu? Pernah munafik? Sering? Pernah munafik? Betul? Sekarang mari kita katakan, ampuni dosaku Tuhan. Nah, biarlah pada peristiwa ini kita juga dibangkitkan dari kemunafikan kita, dari dosa-dosa kita, karena Paskah hidup baru. Dengan Paskah engkau sudah diperbaharui. Biarlah sukacita Kristus itu ada padamu, dan Roh Kudus menuntunmu, dan engkau kiranya mau diingatkan oleh Roh Tuhan agar engkau berjalan pada atau bersama dengan Tuhan. Ya. Jalan sertai. Pesta rohani dipenuhi dengan sukacita, sekaligus kita dikoreksi iman kita. Saya yakin dan percaya setelah Paskah ini kemunafikan akan berkurang kalau nggak bisa stop. Ya toh? Paling tidak kuranglah 60%. Ya kan? Setelah perayaan ini kita tidak lagi ingat akan firman Tuhan. Dan sehingga dengan demikian kita tahu dan kita benar-benar mengenal samping kiri kanan kita. Perhatikan dulu sekali lagi. Sungguh engkau saudaraku, katakan.
Ya, ya. Perhatikan kiri kanan lagi dan salam, aku menyayangimu. Betul? Dimuliakanlah Tuhan dengan sukacita ini. Biarlah HKBP Depok Timur bersuka, tidak menjadi iman yang. Kita berdoa, terima kasih Bapak buat kasih sayang yang selalu menyertai kami. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang beberapa waktu yang lalu atau yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ada Kristopan Monte yang sudah pulang dari rumah sakit, Engkau memberkati dan semakin memberikan penyembuhan. Ada Inang Flora Hedina Sitorus yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina, Engkau memberikan penyembuhan dan pemulihan. Ada Inang Buru Batubara yang dirawat di rumah sakit UI, semakin Engkau pulihkan. Tuhan, kasihani kami, kasihani segenap kami di sini, sehingga kami tidak lagi berlari ke tempat yang kosong, ke tempat kuburan, tapi kami berlari, sebagaimana Paulus yang berlari, menyampaikan firman-Mu, menyampaikan berita kasih sayang-Mu, dan yang mengatakan, Kristus bangkit. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kami. Agar iman kami tidak sia-sia, biarlah kami menjadi pelayan Tuhan, para halado Tuhan, jemaat Tuhan, anggota punguan yang ada di sini, menjadi orang yang penuh sukacita, mengasihi, mengampuni, melayani dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Amin.